Aliansi Masyarakat meminta tutup PT Toba Pulp Lestari dengan menggelar aksi demonstrasi ke kantor DPRD Tapanuli Utara pada Selasa 27 Mei 2025. Masa berjalan kaki sejauh sekitar 2 km bertuliskan tuntutan untuk menutup PT TPL dan menyelamatkan tanah Batak serta tanah adat. Aksi tersebut diiringi dengan musik tradisional Batak, gondang Batak Toba, dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Sesampainya di depan kantor DPRD Tapanuli Utara, massa langsung menyampaikan tuntutan mereka kepada Dewan. Massa menilai PT Toba Pulp Lestari sebagai perusahaan perusak lingkungan dan perampas tanah adat masyarakat di berbagai kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini juga kerap dituding melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dan menjadi sumber penderitaan di tanah Batak. Dalam aksinya, massa melakukan teatrikal sambil membacakan puisi yang menggambarkan bahwa PT Toba Pulp Lestari diduga menyuap pemerintah. Kalau ada provokator, ayo kita penertibkan. Baik teman-teman dari kepolisian, aparat Satpol PP, dilakukan oleh perusahaan Toba Pulp Lestari. Jadi teman-teman kita pastikan untuk menutup TPL. Bagaimana teman-teman? Kalau ada provokator, siapapun yang provokator, akan aku akan itu. Yang satu tuntutan, hanya satu tuntutan, yaitu apa? Bahwa kita bersama-sama bergerak bersama. Berarti perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Kita mengajak DPRD Tapanuli. Maus di Jujur wate. Bagulah kita di Tanoktan. Di Jujur. Sampai sosana duhai mengalian anak kami. Soal dia berselingkuh hanya untuk jadi nilai yang kami bawakan. karena kami juga nanti minta Ketua DPRD Tapanuli Utara harus hadir menghadap kami. Tapi sebelum menghadap kami juga mau menyampaikan orasi-orasi kami. Sepakat nggak teman-teman? Tapi karena kami tidak, teman-teman kami tidak di depan kita. Sepakat nggak Bapak Ibu? Kita mau cek apa di Tanah Batak ini yang terjadi di Tapanuli Utara ini, perusakan yang dikibatkan oleh sejarah Satpol PP. Bapak Dewan nggak penakut kok polisi. Iya, dan kami pastikan mungkin agak kami mikir sedikit aja, kasih spesifikasi. Polisi sekarang juga. Mundur polisi sekarang juga. Kita sepakat kalau mereka masih dalam bentuk seperti ini, kita masyarakat berdiri dalam bayang ragu antara dan takut. Namun suara rakyat disebut provokasi. Tangisan ibu diganti. Yang mau tutup TPL berdiri. Yang mau tutup TPL merapat. Hentikan perampasan tanah. Hentikan kriminalisasi. Dan kita bersama-sama mendengar secara seksama. PT TPL adalah sumber derita dan ketimpangan di Tanah Batak. Kami rakyat yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menyatakan dukungan penuh dan tegas atas seruan yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan gereja di Sumatera Utara. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan petani di Tanah Batak. Aparat keamanan harus berhenti menjadi alat kekerasan korporasi. Kembalikan seluruh tanah adat yang telah dirampas oleh PT TPL kepada pemilik sahnya, yaitu masyarakat adat. Tanah adalah sumber hidup, bukan objek. Pernyataan dinasti. Asli marawani Tuhan, di Bargogo itu hak kita. Kamu itu lo pihak kasakat nauli, nung adohot amang iporus hakabibi. Amang iporus hakabibi menyuarakan penutupan TPL. Ekonomi itu sudah muncul beberapa analisa terkait hal itu. Memang ada yang rusak yang dihasilkan ada sampai 8. Artinya apa?
Kita tidak menafikan seperti yang dikatakan. Apa yang disampaikan OPI Polres juga benar untuk mengembangkan pariwisata, dan pemerintah juga saat ini mencari datang ke DPRD Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyorakan bahwa perjuangan ini bukanlah hanya perjuangan petani saja. Kami berharap DPRD dan seluruh pimpinan-pimpinan DPRD bisa berpihak dan bersama-sama menyorakan bahwa TPL ini harus segera hengkang dari Tanah Batak. Itu. Jadi tanggapan daripada pimpinan DPRD dan anggota dan juga ketua-ketua fraksi tadi sudah kami dengar, dan kami sangat berharap juga itu bukan hanya ucapan saja, karena mereka sudah mendukung dan sudah sepakat untuk menolak TPL ini. Dan DPRD tadi sudah menyampaikan kepada aliansi agar segera mereka membentuk pansus untuk tutup TPL ini. Dan itu menjadi proses yang harus kita hargai dan harus kita dukung untuk mempercepat penutupan TPL ini. Demikian. Nah, tuntutannya tadi Pak ada beberapa item. Seperti apa Pak tuntutannya yang 7 tadi Pak? Ada 7 tuntutan. Yang pasti semua proses-proses yang dilakukan oleh TPL di Tanah Batak ini adalah salah satu pengancaman terhadap lingkungan, konflik sosial yang terjadi, kriminalisasi kepada petani, masyarakat adat, aktivis, dan teman-teman mahasiswa. Jadi, dan yang paling utama adalah kami tuntut yang paling nomor 7 agar pembentukan pansus. Kami yakin suara-suara dan juga dukungan dari DPRD ini agar membantu mendengar suara rakyat. Jadi pansus adalah salah satu alat yang kami yakini untuk mempercepat proses penutupan TPL ini. Kalau kita lihat kan, gerakan penutupan TPL ini kan bukan hanya gerakan sekarang. Ini sudah dimulai dari 35 tahun yang lalu. Ketika Indorayon berdiri, itu Eporus HKBP, saya Nababan adalah orang pertama yang menolak kehadiran PT Inti Indorayon di daerah Tapanuli. Karena dianggap merusak lingkungan, dan melihat kondisi daerah Tapanuli yang bergunung-gunung itu perusahaan sejenis TPL, sejenis Indorayon bubur kertas itu tidak cocok di daerah kita. Kita lihat perkembangan sekarang, ada beberapa faktor yang kami sebutkan tadi, memang ada nilai tambah yang diberikan oleh TPL, terutama kepada mitra-mitra usahanya. Tapi nilai kerusakannya, kalau nilai tambahnya ada 2, hitungan ekonomi, kalau nilai tambahnya ada 2, nilai kerusakan yang ditemukan ada sampai 8. Artinya daya rusaknya jauh lebih besar daripada pendapatan yang diberikan kepada daerah Tapanuli Raya secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang kami sudah sampaikan tadi di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, faktor ekologi yang disampaikan oleh OPI Polres HKBP juga, faktor lingkungan. Bagaimana HTI TPL yang itu tidak pandang bulu, artinya pemerintah, ini bukan hanya kesalahan TPL ya, ini kesalahan pemerintah juga dulu yang memberikan izin. HTI Hatuan Tanaman Industri ke mereka, daerah bergunung-gunung misalnya, yang itu di atas pemukiman, di atas perkampungan itu juga diberikan. Dan ada sebenarnya daerah-daerah lahan-lahan yang itu dikuasai oleh masyarakat tanpa konfirmasi pemerintah dulu memberikannya kepada TPL, sehingga terjadi konflik yang kita lihat. Ada faktor lingkungan tadi, faktor konflik tadi lagi dengan masyarakat, masalah lahan. Kalau kita lihat tadi ada 6 fraksi yang hadir di sini dari 7 fraksi di DPRD, itu semua menyatakan setuju ditutup TPL. Dan sepertinya memang seruan OPI Polres itu juga menjadi suara kenabian ya buat semua pemerintah di kawasan Danau Toba, bahwa ini masalah serius gitu loh, masalah masa depan anak cucu kita. Nah, ini harus kita selesaikan sekarang. Kalau dulu kami tahun 2000-an, dulu FAI, kalau Bapak pernah dengar, itu di gerakan mahasiswa, kita babak belur, nggak ada yang bantu. Itu saya katakan tadi, itu jalan sunyi dulu. Sekarang, ini sudah pimpinan gereja terbesar, sudah menggaungkan kebutuhan kita untuk menutup perusahaan ini. Ayo sekarang, saatnya kita, ini momentum. Ini momentum. Kami juga mengajak, selain DPRD Tapanuli Utara, kami juga akan mengajak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyerukan ini. Kita lihat misalnya konflik-konflik yang terjadi di Yonan Harbangan, misalnya di Nagasaribu, di Parlobuan juga, di Sepahutar,
di Permonangan juga. Ini hal yang sangat miris konflik lahan ini, dan kita mengatakan ini penindasan terhadap rakyat. Ya. Rakyat hanya mempertahankan sejengkal perutnya dengan mengelola lahan pertaniannya, tapi ini harus kita intimidasi, harus kita usir, bahkan harus kita kriminalisasi. Saya pikir negara harus hadir di sini. Negara harus menyadari ini ada yang salah di sini, dan ada alternatif solusi. Kalaupun TPL ditutup, banyak pekerjaan baru, banyak sektor ekonomi baru yang akan tumbuh dan berkembang di daerah Tapanuli Raya. Jamarlin Saragi melaporkan dari Toba untuk Gemadika.